Ibu Saudara, saya mengucapkan selamat pagi buat kita semua. Apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah? Saya percaya kita semua baik di dalam lindungan Tuhan. Amin. Yang percaya Tuhan Yesus baik, mari lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara baik yang ada di rumah. Haleluya, keluarga-keluarga, kita bersyukur bahwa kita masih ada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Dan sebab itu siapkan hati kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang baik. Sebab firman Tuhan berkata bahwa akan terdengar suara kegirangan dan suara sukacita. Suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Suara orang-orang yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam. Sebab Tuhan itu baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau baik Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersuka cita karena Engkau. Jiwa kami berkirang karena Engkau Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Yes. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu digenapi bahwa Engkau sudah terangkat dan naik ke surga, memerintah atas umat-Mu. Dan hari ini kami mau bersorak-sorai, kami mau bersuka cita, kami mau katakan Hosana. Haleluya. Bagi Raja kami, bagi Tuhan kami, bagi Yesus Kristus Tuhan yang memerintah atas hidup kami. Dan kami mau mengagungkan Engkau, kami mau mengeluk-elukan Engkau, sebab Engkau telah memerintah, firman-Mu bekerja di setiap umat-Mu. Dan kami percaya bahwa Allah kami yang perkasa, Allah yaitu Yesus Kristus Tuhan, telah hadir di tengah-tengah kami dan akan memerintah umat-Mu selama-lamanya, dan akan diam di umat-Mu, dan akan bertahta di setiap kerajaan-Mu sampai selama-lamanya. Setiap umat Tuhan yang rindu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hey, haleluya.
dan luhur berkorban bagiku. Kau selamatkan jiwaku, oh maka jiwaku Tuhan, maka jiwaku memuja menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kau sempurna dan kuasa-Mu, anugerah padamu. Maka jiwaku memuji-Mu Tuhan, maka jiwaku memuja menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Salam sejahtera saudara-saudara yang kekasih. Apa kabar Rock Makassar? Kita ketemu lagi dalam pertemuan kita kali ini concerning hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi sudah sering kali saya katakan pada saudara bahwa kita di Indonesia bersyukur sekali bahwa hari kenaikan Tuhan Yesus dirayakan secara khusus. Bahkan merupakan sebuah holiday buat kita. Di negara-negara barat tidak ada itu. Mereka berjalan seperti biasa. Karena mereka sepertinya tidak mempercayai apa yang terjadi dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Padahal kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan kita sekalian. Mari kita baca Alkitab, ayat yang sudah biasa kita bacakan. Bahkan dalam setiap kali kita membacakannya pada hari kenaikan, ayat-ayat ini selalu challenge kita untuk kemudian bisa kemudian semakin mengerti rencana Tuhan dengan kenaikan Tuhan Yesus kembali ke sorga. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 kita akan baca. Saya berharap saudara tetap membuka Alkitab saudara sementara kita akan membahas hal ini. Kita akan membaca ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Ya, kita akan membaca Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Dan jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Puji Tuhan, ayat-ayat ini sering sekali kita ambil untuk mengatakan bahwa kita akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang Yesus sudah buat. Tapi itu semua bakal terjadi disebabkan karena memang waktu Yesus naik ke sorga, ada sebuah peralihan tanggung jawab dan otoritas. Waktu Yesus naik ke sorga, ada sebuah peralihan tanggung jawab dan otoritas. Kalau saudara baca di kitab Kisah Para Rasul, di situ ditulis pada waktu Yesus terangkat, murid-muridnya melihat ke atas. By the way, tema gereja Rock mengambil kata look up. Mereka melihat ke atas. Itu menunjukkan bahwa waktu dia naik ke atas, itu dia sedang kembali kepada Bapa di sorga, kembali kepada posisinya dalam kekekalan,
Tapi pada kesempatan yang sama di bumi ini terjadi itu tuh pelimpahan kekuasaan atau otoritas dan pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan kehendak Allah di muka bumi ini. Dan ini adalah hal yang sangat penting. Waktu kita look up, sebenarnya kita sedang berkata begini, harapan bahwa dia pasti akan kembali lagi. Harapan bahwa dia pergi bukan untuk meninggalkan kita. Dia pergi tapi supaya ada rencana yang lebih besar. Ada era yang lebih besar lagi. Ada sebuah keadaan yang lebih penting dan lebih baik bagi kita gerejanya terlaksana di muka bumi ini. Jadi kenaikan Tuhan Yesus itu selalu akan berhubungan dengan pelimpahan otoritas dan tanggung jawab dari Yesus Kristus pribadi kepada gerejanya dalam pelaksanaan kehendak Allah. Garis bawahi hal tersebut. Sekarang kita akan melihat. Kan menjawab semua pertanyaan ini penting sekali kita menjawab. Mengapa dia harus pergi ke sorga? Seperti ditulis di dalam ayatnya yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi kepergiannya kepada Bapa itu sebenarnya sedang melimpahkan pekerjaan-pekerjaan tanggung jawab yang juga melimpahkan kuasa yang akan mengikuti pekerjaan-pekerjaan tersebut. Jadi peralihan kuasa dan tanggung jawab ini adalah hal yang terpenting dalam kenaikan Tuhan Yesus. Saya akan ulang-ulang ini sebab ini maunya masuk dalam pemikiran saudara supaya saudara sadar mengapa kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Karena ada hal yang penting terjadi di situ. Kalau dia nggak naik di sorga, seluruh pekerjaan dia akan kerjakan sendiri. Dia akan buat sendiri. Dan dia terbatas pada tubuhnya di dunia ini. Dia tidak bisa ada dalam kesempatan yang sama, pada waktu yang sama, di berbagai tempat. Nggak bisa. Tapi begitu ini terjadi, dia naik ke sorga. Era Roh Kudus datang. Di era Roh Kudus, Yesus bekerja sama dengan rohnya. Untuk kemudian oleh rohnya, dia kemudian bekerja dalam kehidupan kita. Memberikan sebuah kekuatan baru. Dia naik ke sorga. Supaya oleh rohnya, dia bisa berdiam dalam kehidupan kita sekalian. Dia naik ke sorga. Supaya oleh rohnya, dia berdiam dalam kehidupan kita semuanya. Sebagai orang percaya. Mari hari ini saya akan membagikan pada saudara. Mengapa Yesus naik ke sorga. Kata mengapa ini penting sekali untuk kita sekalian. Saya harus meninjaunya dari berbagai sisi yang simple untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dari banyak orang, dia harus naik ke sorga. Kenapa gak tinggal aja? Kalau dia sudah tinggal dengan tubuh baru setelah kebangkitannya. Ngapain dia harus naik ke sorga? Tapi dia naik ke sorga sekali lagi. Untuk mempersiapkan saudara. Supaya saudara kemudian menerima tanggung jawab. Dan menerima kuasa untuk pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Ada 3 hal atau ada 3 penyebab ya, mengapa Yesus naik ke sorga. Yang pertama adalah untuk menyatakan keilahiannya. Bahwa dia harus naik ke sorga. Ditulis dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-13. Waktu Yesus sebelum dia membasuh kaki murid-muridnya, Alkitab menulis sebuah statement yang luar biasa. Coba mundur 1 pasal, di pasal Yohanes pasalnya yang ke-13, kemudian baca ayatnya yang ke-3. Saya suka sekali kata ini penting sekali. Itulah sebab dia harus naik kepada Bapa. Dia harus kembali kepada Bapa. Dia bilang ini, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. All power, seluruh kuasa di sorga, di bumi, bahkan di bawah bumi telah diserahkan kepada Yesus. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Coba lihat pemahaman. Yohanes berusaha memberikan picture kepada kita bahwa ini adalah tempat asal Tuhan Yesus dari Allah.
akan kembali kepada Allah. Itu ditulis. Dia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Waktu dia tahu hal tersebut, dia kemudian mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Lihat, dia punya otoritas dan dia punya tanggung jawab. Tapi waktu dia naik ke sorga, dia kembali kepada Allah karena dia memang adalah Allah. Nah, ini akan membantah semua pernyataan orang atau agama-agama lain yang menyerang Kristen yang berkata bahwa, hey, Yesus itu cuma manusia aja yang harap-harap bisa jadi Tuhan. Dia adalah manusia. Nah, dia Tuhan yang jadi manusia. Dia adalah Allah pencipta alam semesta. He's the Elohim, the creator. Become human being, yang menjadi anak manusia, yang menjadi manusia. Itu ditulis dengan jelas dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama. Dia adalah Allah. Dia adalah firman. Firman dan Allah adalah sama. Dan dibilang ini, firman itu menjelma menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Dan kita telah melihat kemuliaan dari siapa? Anak Allah. Kita melihat hal itu. Jadi yang kata lain, kenaikannya ke sorga untuk membantah apa orang berkata dia adalah manusia yang sok-sok jadi Allah. Tidak. Dia adalah Allah yang maha kuasa yang jadi manusia. Kalau manusia jadi Allah, sorry, mustahil. Tapi kalau Allah jadi manusia, itu yang benar. Itu tidak terbantahkan. Itu sangat bisa. Possibility-nya 100%. Bisa banget. Karena bisa bantah itu. Tuhan Maha Kuasa. Jadi kita kemudian menemukan sebuah statement yang kuat. Dia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Yohanes 13 ayat yang ketiga. Tentu kalau sudah perhatikan baik-baik ayat-ayat tersebut, kemudian menceritakan bagaimana karena dia kembali kepada Allah. Ini dia ini. Dia kemudian beritahu pada kita. Kenapa? Kalau dia kembali kepada Bapa, kemudian kita mengerti di ayat-ayat berikutnya bahwa dia kemudian menjanjikan penghibur buat kita. Kalau sudah baca, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu sampai selama-lamanya, itu roh kebenaran. The Spirit of Truth. Dia yang akan datang ke dunia ini. Dunia tidak dapat menerimanya sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita akan bahas hal ini nanti dalam waktu berikutnya. Kita akan membahas untuk pada waktu Pentakosta, beberapa waktu yang akan datang. Tapi coba kita konsentrasi tentang kenaikannya ke sorga. Dia naik ke sorga membuat statement. Dia adalah Allah. Dia bukan berasal dari dunia ini. Dia berasal dari Allah. Dia kembali kepada Allah. Nah, itu adalah sebuah statement yang sangat kuat dari Yesus. Sekarang coba kita lihat apa yang disebut dengan yang kedua. Mengapa Yesus naik ke sorga? Ini yang saya sebut dengan waktu dia naik ke sorga. Terjadi sesuatu yang luar biasa. Coba kita lihat ayatnya yang ke-12 berkata begini. Sebab sesungguhnya dia berkata ini, barang siapa percaya kepadaku. Percaya kepadaku. Ini bukan percaya agama, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Ini bukan cuma percaya gitu, bukan. Ini adalah iman seperti yang Yesus miliki, teraktivasi dalam diri saudara. Sebab begitu dia naik ke sorga, iman yang seperti yang Yesus miliki. The kind of faith Jesus had. Model iman yang Yesus miliki. Itu teraktivasi dalam saudara. Itu kemudian seperti diaktifkan dalam diri saudara. Saudara kemudian mulai memiliki iman yang berbeda. Sebab iman saudara adalah Kristus sendiri. Iman saudara Kristus ini yang bekerja dalam diri saudara. Iman saudara adalah Kristus. Iman dan kasih yang bergerak. Yang menyatakan Kristus dalam kehidupan ini. Iman itu mulai teraktivasi. Saudara kemudian mulai melihat ada kepercayaan-kepercayaan yang luar biasa dalam diri saudara. Bangkit keyakinan-keyakinan yang luar biasa. Sekali lagi, please. Iman yang seperti ini bukan levelnya agama lagi. Iman yang seperti ini levelnya berbeda. Iman yang seperti ini adalah level seperti yang Yesus inginkan. Yang berkata kepada gunung pindah. Yang berkata kepada masalah berhenti.
Yang berkata kepada iman berhenti. Ya, yang berkata kepada angin ribut berhenti. Itu dia tuh. Iman yang memiliki daya cipta. Powerful faith. Iman seperti ini diaktifkan dalam diri orang percaya. Iman yang bertahan dalam kesukaran. Iman yang penuh endurance menghadapi kesulitan dan yakin akan menang di atasnya. Iman para pemenang. Iman para pejuang. Iman yang mengharapkan segala sesuatu. Iman yang berdiri di atas batu karang pengakuan Yesus Kristus. Kepada Yesus yang sangat tidak terkalahkan itu. Ini adalah jenis iman yang Yesus miliki. Teraktivasi dalam kehidupan kita. Benar Yesus kemudian berkata, ini dia. Sebab ini dia, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Haleluya. I'm getting excited. Saya begitu senang menyampaikan hal ini pada saudara. Saudara, terimalah iman itu. Terimalah aktivasi iman itu. Saya mau beritahu pada saudara. Iman yang seperti ini tidak bisa dihentikan oleh krisis. Iman yang seperti ini tidak bisa dihentikan oleh pandemi. Iman yang seperti ini tidak bisa dihentikan oleh virus. Iman yang seperti ini adalah iman kemanunggalan dengan Yesus Kristus. Di mana Yesus oleh rohnya sekarang berdiam dalam kehidupan kita. Teraktivasi keluar. Ada jenis iman yang di zaman Abraham, di zaman perjanjian lama, di zaman Musa, mereka belum pernah melihat iman seperti ini. Iman yang bergerak dengan cara yang luar biasa. Karena iman itu disupport dari dalam. Iman yang muncul dari dalam. Iman yang muncul dari roh sendiri yang hidup. Karena Yesus telah menyelesaikannya di kayu salib waktu kita sudah selesai. Dia kemudian menghidupkan kembali roh manusia yang sudah mati itu. Kembali hidup. Kemudian roh manusia yang sudah hidup itu kemudian didiami oleh roh Allah. Powerful. Luar biasa. Nah, itu hal yang kedua. Supaya iman yang Yesus miliki itu teraktivasi dalam hidup orang percaya. Yuk, tolong. Jangan main agama-agamaan lagi. Saya mau katakan kepada saudara. Sebenarnya kalau kita belajar di waktu Yesus naik ke sorga. Kita tidak punya iman agama lagi. Kita punya iman pribadi Yesus Kristus. Berdiam dalam kehidupan kita. Seharusnya gereja cerai dengan agama. Harusnya gereja putus hubungan dengan agama. Gereja kembali menerima kuasa dari Roh Kudus. So, kemudian gereja mulai berdiri untuk mengerjakan apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan. Mengapa Yesus harus naik ke sorga? Yang ketiga, ini adalah hal yang saya kira penting sekali buat kita sekalian ketahui. Dia naik ke sorga untuk dimulainya era Roh Kudus mendiami orang percaya, supaya semua orang percaya akan melakukan kehendak Bapa di sorga. Semua orang percaya akan terlibat dalam sebuah pekerjaan yang sangat besar di seluruh dunia. Saya katakan tadi, kalau Yesus tidak naik ke sorga, iman orang percaya hanya akan stop di mana? Hanya akan stop di Yerusalem. Paling jauh-jauh sampai seluruh Yudea, paling jauh Samaria, paling jauh mungkin sampai ke Asia Kecil. Tapi tebak saudara, waktu Yesus naik ke sorga, tidak ada lagi yang bisa membendung kerajaan Allah hanya di Palestina. Dia kemudian terobos ke Eropa, terobos ke daerah-daerah yang lain, ke seluruh dunia. Sesuatu yang lahir dengan begitu sederhana, change the world. Sesuatu yang lahir begitu kecil, rubah dunia ini. Karena kita berkata seperti penglihatan Daniel, ada seperti batu kecil yang terungkit bukan dengan tangan manusia. Kemudian batu itu bergulir semakin besar, menghantam patung Nebukadnezar yang merupakan lambang sistem dunia, otoritas dunia, kekuasaan dunia, manajerial dunia dihancurkan. Kemudian batu itu semakin besar menjadi gunung yang menutupi seluruh bumi. Daniel menerjemahkannya dan berkata, itulah kerajaan Allah semesta langit.
ketika semua orang percaya, berfungsi. Benar kata ini, kita akan memenuhi seluruh bumi dengan pengetahuan, pengenalan akan Allah. Kita akan penuhi seluruh bumi dengan keserupaan dengan Allah. Kembali kepada ikatan perjanjian Adam yang pertama. Di mana Tuhan berkata ini, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka penuhi seluruh bumi dengan gambar dan rupa Tuhan ini. Tuhan, saudara-saudara, ini yang saya maksudkan. Bahwa era ini kembali lagi. Era kerajaan Allah. Di mana waktu Yesus datang dia mulai memberitakan kerajaan Allah. Tapi kerajaan Allah mulai memerintah di hati manusia secara menyeluruh. Terjadi pada zaman Roh Kudus. Era Roh Kudus dimulai. Yesus naik ke sorga supaya penghibur itu datang. Dan kalau ini terjadi, saudara, saya mau beritahu pada saudara, sekarang orang mau ketemu Yesus di mana aja. Orang mau lihat Yesus ada di mana aja. Sebab Yesus sekarang tidak hanya ada terbatas di mana? Di Yerusalem saja. Kalau saya pergi ke sana, bukan saya mau pergi ke tanah suci atau bikin apa, enggak. Saya pergi ke sana untuk melihat rekam jejak sejarah. Tapi saya tidak ke sana untuk pergi ke sana seperti agama lain yang pergi ke sana untuk ibadah mereka. Saya ke sana untuk melihat ada fakta, sebuah perjalanan yang meneguhkan iman saya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, di sini, di tempat kita berada, di rumah saudara sendiri sekarang, saudara tetap dapat menjadi, ini dia ini, kehendak Allah yang termanifestasi di situ. Di rumahmu, bersama tetanggamu, bersama istrimu, bersama anak-anakmu, engkau memanifestasikan kerajaan Allah. Memanifestasikan kehendak Allah terlaksana di situ. Memanifestasikan kuasa Allah terjadi di situ. So, semua orang percaya sekarang dapat dipakai oleh Allah. Now there is a possibility bahwa siapapun saudara sekarang ini, apapun gender saudara, apapun pekerjaan saudara, apapun usia saudara, apapun status sosial saudara, saudara dapat dipakai oleh Allah. Karena ini adalah era di mana semua orang percaya bakal berfungsi mengerjakan kehendak Allah. Saudara, kita sekarang ini harusnya bersyukur kepada Tuhan bahwa Yesus tetap Tuhan. Ditulis dalam Filipi pasal 2, setiap lutut bakal bertelut, semua lidah bakal mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Wow, itu luar biasa. Dan sekarang itu sudah dimulai. Di mana dari tempat ke tempat, dari suku, kaum, dan bahasa, Yesus mulai diberitakan. Yesus Kristus mulai diberitakan. Pemerintahan Allah mulai diberitakan. Hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan Allah dan kehendaknya mulai terlaksana. Ini era kerajaan Allah datang ke bumi lagi. Bukan cuma untuk kerajaan Israel, tapi untuk seluruh bumi, untuk seluruh dunia. Ini sekarang saatnya itu dimulai. Sebuah era baru. Sebuah era yang telah dilihat oleh Musa. Yang kemudian dikutip kembali oleh Habakuk. Bahwa kemuliaan Allah menutupi seluruh bumi. Seperti air menutupi lautan. Haleluya. Roh Tuhan akan bekerja dengan cara yang ajaib. Mari kita rayakan hari ini dengan sebuah pengertian yang jelas. Bahwa kita sedang ada di sebuah era baru. Sebuah era pelimpahan otoritas dan pelimpahan tanggung jawab yang harusnya kita terima dengan segenap hati sambil berkata, seluruh kehidupanku akan kupertaruhkan untuk hal ini. Karena Yesus telah naik ke sorga dan dia limpahkan kepada kita otoritasnya dan dilimpahkan kepada kita tanggung jawabnya untuk kita pergi ke seluruh bumi ini untuk menyatakan pengenalan akan Allah, untuk menyatakan kemuliaan Allah, untuk menyatakan kerajaan Allah sudah datang dalam kehidupan manusia. Saya berdoa supaya di hari kenaikan ini iman kita di-trigger kembali. Iman kita kemudian dibangkitkan kembali. Ingat, bukan iman biasa, bukan iman agama biasa, tapi iman seperti yang Yesus miliki.
Karena Yesus berdiam dalam kita oleh rohnya. Kita akan bangkit, mengerjakan pekerjaan yang dia lakukan. Tapi juga kita mengerjakan pekerjaan yang lebih besar dan dia lakukan. Karena kita bertumbuh dalam keserupaan dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Kiranya hari kenaikan ini inspire saudara sesuatu untuk hidup bagi Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Kita memuji, menyembah Tuhan bersama. Dan di akhir ibadah ini, saudara diberikan kesempatan untuk menabur, untuk memberi. Kalau ada yang ingin mengembalikan perpuluhan, ada yang memberikan persembahan kasih, ataupun persembahan diakonia, saudara bisa melihat iklan rekening kami di bawah ini, saudara bisa transfer ke situ. Dan kalaupun saudara ingin memberi untuk persembahan, membantu pelayanan kami untuk mereka-mereka yang terkena dampak COVID-19 ini, saudara bisa memberi di rekening diakonia dengan memakai kode unik angka paling terakhir 1, misalnya 500.001. Ya, saudara diberkati Tuhan. Saya percaya berilah dengan sukacita, sukarela, dan penuh dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih kami menikmati hadirat Tuhan, kami menikmati kuasa Tuhan lewat ibadah kenaikan pada hari ini. Dan kami percaya kami semua menerima berkat Tuhan. Dan di akhir ibadah ini, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biarlah saudara hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Engkau bersuka cita, engkau bersukaria karena Tuhan. Apapun yang menjadi masalah persoalanmu, percayalah bahwa Tuhan Yesus telah menanggungnya. Tuhan Yesus telah memberikan jalan keluar, bahkan Tuhan Yesus yang menjadi jawaban atas doa-doamu. Diberkati
diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan sekali percaya Yesus tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.